Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Asosiasi Dewi Luo. Luoli menatap Mu Chen dengan senyum tipis saat dia muncul di atas rumah. Setelah matanya yang cantik memeriksanya, dia menyala dalam kejutan yang menyenangkan. Kamu menerobos ke tahap akhir tahap roh. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum dan menggoda, aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kamu ketika harus hilang dalam kultivasi. Petik 2. Pipi Luoli yang lembut memerah saat dia menjawab, aku mencapai hasil yang layak saat ini berkultivasi dalam arai konvergensi spirit peringkat 5. Petik 2. Mengerutkan alisnya yang halus sedikit, dia melanjutkan. Tapi aku mendengar beberapa rumor ketika aku berada di sana bahwa Mo Lun berusaha menemukanmu dan menyebabkan masalah sebagai pembalasan karena diusir dari ranking roh. Itu sebabnya aku bergegas kembali sekarang. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan kemudian menceritakan kembali kejadian itu dengan Mo Lun. Setelah mendengarkan Mu Chen, jejak rasa dingin menggelembung di wajah Luoli yang indah. Menggigit bibir merahnya, dia menatap Mu Chen dan berkata, aku seharusnya mengantisipasi ini. Jika aku hanya tinggal di sini maka kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Petik 2. Tidak berarti, dia hanya badut. Mu Chen dengan santai tersenyum. Dia tidak pernah menganggap Mo Lun serius sebagai lawan. Oh, benar. Petik 2. Mu Chen terkekeh setelah mengingat percakapan dengan Zhou Ling dan yang lainnya, dan kemudian melanjutkan untuk menjelaskan proposal untuk membangun asosiasi dengan Luoli. Sebuah asosiasi, ini memang akan menjadi banyak kekuatan di Akademi Spiritual Surga Utara dan kekuatannya hanya akan terus tumbuh. Jika kamu mendukung rencana mereka maka aku hanya akan bertindak sesuai. Jari giok ramping Luoli dengan lembut mengusap sehelai rambut di dahinya dan tidak memikirkan hal ini lebih lanjut. Itu seperti Mu Chen telah mengantisipasi. Dia hampir tidak tertarik pada hal-hal semacam ini dan hanya setuju karena dialah yang akan memberitahunya. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar suara angin yang datang dari dekat. Beralih untuk melihat, dia melihat Zhou Ling, Ye Qingling, dan yang lainnya datang langsung ke arah mereka. Zhou Ling melirik dan melihat bayangan hitam yang indah di atas rumah. Matanya bersinar dengan sukacita yang tiba-tiba saat dia berjalan ke atas rumah bersama dengan Ye Qingling. Luoli, kamu akhirnya kembali. Zhou Ling dengan senang berkata kepada Luoli. Luoli tersenyum sedikit mengakui tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa kabar? Apakah kamu selesai dengan bisnis asosiasi kamu? Mu Chen menyela sambil tertawa. Haha, ini sebenarnya bukan yang kami bicarakan untuk kamu bicarakan tetapi dasar telah selesai. Lebih dari 700 siswa dari wilayah mahasiswa baru kami telah menyatakan minat untuk menjadi anggota. Yang tersisa hanyalah menyaring dan mengevaluasi bakat prospek ini dengan cermat. Zhou Ling berkata sambil tersenyum. Mu Chen sedikit mengangguk dan berkata, kamu bisa melakukannya sendiri, aku kemungkinan besar tidak akan terlibat karena aku mungkin hanya akan mengacaukan semuanya. Petik 2. Serahkan saja bisnis asosiasi kepada kami. Kalian berdua adalah papan nama kami dan hanya perlu mempertahankan reputasi kamu di Akademi Spiritual Northern Heavens. Itu akan menjadi bantuan terbesar. Zhou Ling melanjutkan dengan antusias, ketika kalian berdua menempati 2 tempat pertama di ranking surgawi, maka asosiasi kami akan menjadi kekuatan siswa yang paling tangguh di Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Kamu benar-benar meraih langit. Mu Chen terdiam. Orang-orang ini benar-benar cukup berani untuk mengarahkan pandangan mereka pada 2 tempat pertama dari ranking surgawi. Ngomong-ngomong, apa nama asosiasi itu? Mu Chen tiba-tiba bertanya. Ketika Zhou Ling mendengar pertanyaan ini, dia mulai tertawa dan melirik Luoli. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan untuk menyebut asosiasi itu sebagai Asosiasi Dewi Luo. Asosiasi Dewi Luo, bukan hanya Mu Chen, Luoli juga terkejut setelah mendengar nama itu. Nama itu membuatnya tampak seolah-olah dia secara pribadi mendirikan asosiasi hanya untuk menamai dirinya sendiri. Haha, Luoli secara visual menakjubkan. Bergabung dengan asosiasi akan sama dengan mengikuti seorang dewi di mata banyak mahasiswa baru. Diam tapi tidak dingin, cantik tapi tidak provokatif, aku berani mengatakan bahwa tidak akan terlalu lama sebelum dia menjadi gadis paling populer di Akademi Spiritual Northern Heavens.
Zhou Ling berkata dengan semangat tinggi. Kami bahkan sudah menyiapkan lencana. Petik 2. Zhou Long mengambil lencana indah dari dadanya. Lencana itu berwarna biru gelap dan memiliki tanda air. Di tengah, ada sosok yang mengenakan gaun hitam, seorang gadis muda yang ramping dan elegan dengan rambut panjang yang gemerlap seperti Bima Sakti. Matanya yang seperti kaca sangat jernih dan tajam sehingga menyebabkan orang-orang mabuk. Sudut mulut Mu Chen sedikit ditarik. Itu persis seperti Luo Li. Tidak masuk akal. Evaluasi Li Luo menyebabkan senyum Zhou Ling tiba-tiba menjadi kaku dan canggung. Mu Chen sedikit batuk dan menegur dengan wajah serius, Luo Li sudah cukup memesona untuk memulai. Menekankan itu lebih lanjut seperti itu hanya akan membuat semua siswa liar dan bersemangat. Bukankah ini akan membuat aku sakit kepala? Petik 2. Iya. Zhou Ling menggaruk kepalanya dalam kontemplasi dan berkata, kami juga bisa menambahkan gambar kamu sehingga orang akan tahu bahwa dia sudah diambil. Dengan ini, mereka tidak akan berani berpikir lain. Petik 2. Alis Mu Chen segera bersemangat. Tangannya dengan paksa menepuk bahu Zhou Ling dan berkata dengan suara tegas. Sangat jarang melihatmu datang dengan ide yang bagus, aku bangga padamu. Petik 2. Off. Di samping, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa. Sentuhan merah memerah muncul di pipi halus Luo Li sementara dia menatap Mu Chen dengan marah dan malu. Bagus, kalau begitu mari kita lakukan seperti itu. Luo Li tidak akan keberatan. Zhou Ling tersenyum ketika dia memandang Luo Li untuk persetujuannya. Luo Li dengan cepat menatap Mu Chen sebelum menjawab. Lakukan apa yang kamu mau. Petik 2. Zhou Ling menjadi lebih bahagia setelah mendengar jawabannya. Seperti yang diharapkan, membuat Mu Chen di pihak mereka adalah kunci, jika tidak, bagaimana Luo Li akan setuju begitu mudah? Lalu sudah beres. Zhou Ling menatap Mu Chen dan berkata, baru-baru ini, Asosiasi Wyvern dan komunitas lain meningkatkan perekrutan anggota. Bagaimanapun, reputasi Yang Hong tidak rendah. Bukan hanya itu, tetapi menurut sumber kami, dia diam-diam telah menyebarkan desas-desus bahwa dia yakin akan mendapatkan tempat pertama di kompetisi mahasiswa baru untuk menjadi siswa nomor 1 di antara mahasiswa baru tahun ini. Setelah mendengar ini, Mu Chen tersenyum dan berkata, dia ingin menjadi yang pertama tetapi itu tidak akan mudah. Petik 2. Ya jika Yang Hong mendapatkan tempat pertama, aku takut kita akan memiliki hari-hari gelap di depan. Karena itu, kami akan mengandalkan kamu untuk merebut tempat pertama darinya. Zhou Ling berkata dengan suara berat. Yang Hong menyadari pembentukan asosiasi Dewi Luo baru-baru ini. Mungkin di matanya, mereka telah lama dikenal sebagai orang-orang Mu Chen. Dengan temperamennya, dia mungkin tidak akan memperlakukan mereka dengan baik jika dia mendapatkan kekuatan. Pertarungan kita tidak bisa dihindari. Mu Chen mengangguk dan berkata dengan senyum lemah, hanya senyumnya yang sedikit dingin. Dia sudah lama ingin bertarung dengan orang ini. Dia mengerti bahwa Yang Hong juga berpikir seperti itu. Keduanya telah menahan diri untuk kompetisi. Mahasiswa baru, semua keluhan dan kebencian masa lalu mereka akhirnya akan diselesaikan kemudian. Karena hanya kalian berdua yang bisa berurusan dengan orang itu, kami akan menyerahkannya kepada kalian berdua. Petik 2. Zhou Ling tertawa. Setelah itu, Mu Chen dan yang lainnya sekali lagi berbicara tentang asosiasi Dewi Luo sebelum pergi. Mu Chen melihat dua siluet menghilang ke kejauhan dan kemudian berbalik untuk melihat ke utara dengan ekspresi sedingin es di matanya. Pedoman untuk kompetisi mahasiswa baru saat ini tidak jelas, tetapi Yang Hong bukan orang yang mudah ditangani dan tidak boleh diremehkan. Luo Li berbisik, Yang Hong adalah puncak keberadaannya di jalan spiritual yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Dengan bakat luar biasa, metodenya tidak akan lemah dan seseorang yang dianggap Mu Chen sebagai lawan yang layak. Meskipun aku tidak tahan melihatnya, aku harus mengakui bahwa kemampuannya memang substansial. Meremehkannya berarti tidak memiliki penilaian yang baik, aku tidak akan melakukannya dan dia mungkin juga tidak. Meskipun secara lahiriah dia menghina dan mencemooh aku yakin dia tetap waspada dan mungkin takut pada aku di dalam hatinya. Orang ini mirip dengan ular beludak, aku tidak bisa memberinya peluang yang bisa dia manfaatkan. Mu Chen berkata sambil meregangkan tubuhnya. Selain Yang Hong, bahwa Mu Kui dan Bing Qing juga sama sulitnya untuk dihadapi. Reputasi Mu Kui di jalan spiritual tidak kalah dengan Yang Hong.
Dan bahwa Bingking berasal dari klan Es-Roh dari dunia seribu besar, klan yang sangat kuat yang telah ada sejak lama. Meskipun Bingking tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia masih tidak sedikit lebih lemah dari kita. Mereka semua akan dianggap sebagai kandidat favorit untuk tempat nomor 1. Luo Li berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk, bahwa Mu Kui dan Bingking benar-benar tidak akan mudah untuk dihadapi. Selain mereka berdua, masih ada satu orang lagi yang cukup mampu untuk menjadi mahasiswa baru nomor 1. Mu Chen tiba-tiba tertawa sambil melihat Luo Li. Kekuatannya di permukaan adalah pada tahap awal Heavenly Fusion Stage, tetapi Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa Luo Li telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Bahkan Yang Hong, Mu Kui, dan Bingking semua memiliki kekuatan tersembunyi yang belum mereka ungkapkan. Bagaimana bisa sesederhana berada di tingkat puncak keberadaan dari jalan spiritual atau orang-orang dari klan Roh Es? Siapa? Luo Li awalnya bingung, tetapi segera mengerti setelah melihat main-main di mata Mu Chen. Menggigit bibirnya yang kemerahan, dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ham ringan. Jika keberuntunganmu sangat buruk sehingga kamu bertemu denganku, aku akan kehilangan. Petik 2. Mu Chen mulai tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan bola cahaya hitam terbang menuju Luo Li. Di dalam cahaya hitam ada banyak manik-manik petir berkedip-kedip melepaskan suara guntur yang mendalam. Ini adalah manik-manik petir ilahi. Mereka sangat baik untuk menyempurnakan energi spiritual. Jika kamu telah menggunakan manik-manik petir ilahi ini saat kamu berkultivasi sebelumnya dalam arai konvergensi spirit peringkat 5, kamu akan dapat memaksimalkan efisiensi kultivasi kamu. Petik 2. Luo Li dengan aneh mengulurkan tangan untuk meraih bola cahaya hitam dan melihat sekitar 100 Divine Lightning Bats di dalamnya. Dia menatap Mu Chen dengan heran dan berkata, aku mendengar mengondensasi bats petir suci tidak mudah, tetapi kamu bisa mengembun sebanyak ini hanya dalam beberapa hari. Mu Chen mengangkat bahu dan tidak mengungkapkan bahwa 9 Netherbird adalah orang yang memadatkan Divine Lightning Bats ini. Petik 2. Dan kali ini, dengungan rendah bergema di benaknya. Ini, secara alami suara 9 Netherbird, mengungkapkan ketidakpuasannya dengan Mu Chen karena memberikan hasil dari kerja kerasnya. Jangan murah, aku akan menebusnya nanti. Petik 2. Mu Chen tertawa sebelum dia menghibur 9 Netherbird di dalam benaknya. Dia mengepalkan tangannya dan kartu nilai spiritual segera muncul dan layar cahaya berkedip. Di layar cahaya ada daftar item yang mengesankan yang dapat menyebabkan orang memasuki linglung. Jari ramping Mu Chen menyapu layar saat matanya terus-menerus memindai item yang muncul. Dia juga perlu membuat persiapan dengan kompetisi mahasiswa baru yang dekat. Bagaimanapun, lawan kali ini tidak sederhana. Mu Chen terus menelusuri daftar selama setengah hari sebelum akhirnya dia berhenti. Memusatkan matanya pada layar dan tersenyum puas. Itu dia. Petik 2. Tulisan merah tua yang nyaris tak terlihat bersinar di layar. Arai Ifrit besar. Diagram arai peringkat 3. Harga jual, 30.000 nilai spiritual. Spar. Tolok ukur untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara tidak rendah. Semua siswa yang berhasil memasuki akademi top ini adalah semua keberadaan luar biasa dari rumah mereka masing-masing. Namun, keunggulan mereka ini telah meredup dibandingkan setelah mereka mencapai Akademi Spiritual Surga Utara. Ini karena ada terlalu banyak orang yang brilian di tempat ini. Untuk bersinar di dalam tempat para jenius berkumpul, dibutuhkan lebih dari sekadar bakat. Ketekunan, tekad, dan upaya semua diperlukan juga. Karena itu, jika ada yang berhasil menonjol dalam lokasi kompetitif ini, maka orang itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Mungkin di masa depan, namanya akan bergema di seluruh dunia seribu besar yang luas dan tak berujung dan akan diingat selama beberapa generasi. Namun, langkah ini terlalu jauh untuk Mu Chen dan yang lainnya, yang baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara. Saat ini, tujuan utama mereka setelah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, adalah untuk menghadapi kompetisi pertama mereka sejak tiba. Itu yang disebut kompetisi mahasiswa baru. Kompetisi mahasiswa baru dianggap sebagai kompetisi sejati pertama untuk mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kompetisi ini, anak laki-laki dan perempuan yang luar biasa dari seluruh dunia akan mulai muncul dan mengekspos kecemerlangan mereka.
Selain itu, kecemerlangan kecil yang mereka pancarkan pada akhirnya akan menjadi mempesona di Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan mereka yang sudah didirikan di Akademi Spiritual Surga Utara akan sangat menghargai kompetisi mahasiswa baru. Para senior dalam Akademi Spiritual Surga Utara juga akan muncul, karena mereka ingin melihat seberapa kuat para mahasiswa baru tahun ini. Juga, mereka ingin tahu apakah ada di antara mereka yang dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Karena ini, bahkan pernah terjadi di masa lalu bahwa beberapa mahasiswa baru yang menonjol dalam kompetisi mahasiswa baru akan secara signifikan meningkatkan kekuatan mereka setelah berkultivasi untuk sementara waktu. Mereka bahkan akan melampaui para senior dan menjadi salah satu elit dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat yang sama, mereka akan mendapatkan tempat sendiri. Selain dari beberapa pengecualian, pukulan besar dalam peringkat surgawi hampir semuanya merupakan keberadaan yang luar biasa cemerlang dalam kompetisi mahasiswa baru mereka. Dengan demikian, semua orang ingin melihat mahasiswa baru mana yang akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam waktu dekat Akademi Spiritual Surga Utara. Karena alasan inilah informasi tentang mahasiswa baru telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara sebelum kompetisi mahasiswa baru. Banyak senior mulai memperhatikan mahasiswa tahun ini. Karena senior yang khawatir tentang mahasiswa baru, informasi yang berkaitan dengan mahasiswa baru yang luar biasa juga telah diketahui oleh banyak senior. Jelas bahwa Yang Hong, Mukui, Bingking, Luoli dan siswa berprestasi lainnya telah menarik perhatian paling banyak. Tentu saja, individu yang paling terkenal adalah Luoli dan Bingking. Bagaimanapun, dimanapun kamu berada, gadis-gadis cantik selalu mudah menarik perhatian. Bagi Luoli, penampilan dan temperamennya tidak diragukan lagi kelas atas. Bahkan pada usia seperti itu, wajahnya yang halus dan indah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda dapat dengan mudah menarik masalah. Sangat sulit membayangkan betapa menariknya dia ketika gadis ini akhirnya berbunga dan memancarkan pesonanya. Dalam hal ini, mungkin benar bahwa kecantikan adalah akar dari semua masalah. Meskipun penampilan Bingking mungkin tidak luar biasa dibandingkan dengan penampilan Luoli, dia memiliki temperamen yang unik juga. Rambut panjang biru es dan tubuh langsingnya juga luar biasa. Tampak jelas bahwa keempat individu ini sangat dihargai oleh para senior. Ini karena mahasiswa baru yang berhasil memasuki Akademi Spiritual Surga Utara di panggung surgawi jelas adalah individu yang kuat. Ditakdirkan bagi individu-individu ini untuk menjadi orang yang kuat dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Selain dari 4 orang ini, nama Mu Chen juga muncul dari beberapa senior. Ini semua terkait dengan pertempuran yang Mu Chen miliki hari itu dengan Mo Lun. Meskipun Mo Lun tidak terlalu luar biasa di antara para senior dari Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih memiliki kekuatan tahap fusion surgawi. Karena Mu Chen berhasil mengalahkannya dengan kekuatan tahap rohnya, berita seperti itu telah mengejutkan banyak orang. Jelas bahwa banyak orang melihatnya sebagai kuda hitam dalam kompetisi mahasiswa baru. Namun, apakah kuda hitam ini akan berhasil mengejutkan para mahasiswa baru yang berdiri di puncak seperti Yang Hong seperti yang lain? Semuanya akan tergantung pada kompetisi mahasiswa baru. Kompetisi mahasiswa baru tahun ini benar-benar sangat menarik. Ketika kompetisi mahasiswa baru mendekat, mahasiswa baru melakukan segala yang mereka bisa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka menggunakan semua cara yang mungkin untuk menjadi sedikit lebih kuat sebelum kompetisi mahasiswa baru dimulai. Suasana tegang ini menyelimuti semua area mahasiswa baru. Bahkan di dalam area mahasiswa baru di mana Mu Chen dan yang lainnya tinggal, suasana budidaya cukup kaya. Orang-orang dapat dilihat di mana saja duduk bersila untuk berkultivasi atau bertengkar dengan orang lain. Di tengah daerah mahasiswa baru ini, ada sebuah danau yang jernih. Namun, lingkungan danau dipenuhi oleh banyak tokoh. Masing-masing dari mereka telah melebarkan mata mereka ketika mereka menatap penuh rasa ingin tahu ke arah danau. Di danau yang berkilauan ini, 2 sosok berdiri di atas air. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki dengan sosok ramping dan di bawah sinar matahari yang redup, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kelembutan. Berseberangan dengannya, ada seorang gadis berpakaian hitam. Rambutnya yang lentur mengalir ke bawah seperti air terjun. Sedangkan untuk matanya yang seperti gelas, rasanya lebih jernih dari danau ini dan cukup menarik bagi orang lain.
Kedua individu ini secara alami Mu Chen dan Luo Li. Menilai dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka akan berdebat. Dengan kompetisi mahasiswa baru yang akan datang, bahkan keduanya harus segera meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, perdebatan menjadi metode yang layak untuk melakukannya. Di dekat danau, ada banyak mahasiswa baru yang menatap dengan rasa ingin tahu dan mereka semua memiliki lencana yang sama di dada mereka. Pada lencana ini, ada gambar seorang gadis berpakaian hitam. Di samping gadis ini, ada seorang anak lelaki ramping yang sedikit tersenyum. Penampilannya cukup cerah dan tampan. Ini adalah lencana dari Asosiasi Dewi Luo. Jelaslah bahwa orang-orang di sini adalah semua anggota Asosiasi Dewi Luo. Aku akan bertaruh bahwa Sister Luo Li akan menjadi pemenang. Saudaramu juga bukan orang yang sederhana. Tidak mudah baginya untuk menang. Petik 2. Kamu belum pernah melihat kemampuan sejati Sister Luo Li sebelumnya. Aku percaya bahwa dalam kompetisi mahasiswa baru tahun ini, Sister Luo Li akan menjadi mahasiswa baru nomor 1. Petik 2. Banyak bisikan bergema di dekat danau. Beberapa orang dipenuhi dengan harapan. Lagi pula, dua orang di depan mereka dianggap sebagai siswa paling berprestasi di antara mahasiswa baru. Spar mereka pasti akan cukup pemandangan. Sementara banyak orang bergumam dan menatap danau, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Riak perlahan menyebar dari kakinya. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi sosok cahaya saat ia bergegas menuju Luo Li dengan kecepatan luar biasa. Desir. Sebelum dia tiba, cahaya keemasan tajam puluhan meter telah memanjang dari dua jari Mu Chen. Dalam sepersekian detik, itu sudah muncul di depan Luo Li. Bang! Namun, tepat ketika cahaya keemasan tajam ini akan mengenai Luo Li, yang terakhir tersenyum sedikit dan air di depannya tiba-tiba meledak. Semburan air naik ke langit. Di bawah energi spiritualnya yang melonjak, arus deras ini berubah menjadi tameng dan melindunginya. Puci, ketika cahaya keemasan menembus ke selubung air, itu telah meluas dengan marah. Tetapi tepat ketika hendak menembus tabir air, ia membeku dan menyebar ke udara. Energi spiritual di dalam cahaya keemasan telah dihancurkan secara paksa oleh selubung air. Sementara cahaya keemasan yang tajam ini terhalang oleh selubung air, sesosok manusia telah mendekat seperti hantu. Tangan sosok ini telah mengepal ketika mengepalkan tinju tanpa ragu-ragu. 4 segel kematian tanpa batas langsung muncul. Dengan kekuatan sombong, 4 segel kematian tanpa batas bergegas ke tabir air. Kekuatan kekerasan dan yang mendominasi di dalamnya segera menghancurkan selubung air dan air yang disemprotkan kemana-mana. Gelombang sombong energi spiritual berdampak dan tumpang tindih saat mereka menembus selubung air dan melonjak menuju Luo Li. Luo Li menyaksikan selubung air dihancurkan. Namun, terhadap dampak energi spiritual hitam yang kejam, dia hanya mengulurkan tangannya yang ramping dan berputar sedikit. Pada saat ini, energi spiritual biru mencurahkan seperti banjir darinya dan dengan cepat terbentuk menjadi pusaran energi spiritual. Setelah pusaran beredar berkecepatan tinggi ini muncul, aura spiritual terdekat di dunia telah bergegas masuk dan menyebabkan pusaran biru menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, fluktuasi misterius muncul. Serangan yang dibentuk oleh 4 sel kematian tanpa batas yang sombong menghujani dengan keras vortex biru ini. Namun, pusaran energi spiritual telah beredar dengan cepat dan sepenuhnya menyebar dampak dari sel kematian tanpa batas. Jika sel kematian tanpa batas sombong dan mendominasi, maka pusaran energi spiritual biru ini adalah teknik yang cukup lembut. Meskipun tampaknya cukup rapuh, dengan beredar tanpa henti, itu benar-benar menyebar dampak kuat yang dibentuk oleh segel kematian tanpa batas. Itu adalah metode yang sangat brilian menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan. Ketika Mu Chen melihat energi spiritual hitam berkurang dalam pusaran biru, matanya dipenuhi dengan kejutan. Teknik Luo Li cukup aneh. Dan tepat ketika Mu Chen terkejut dengan teknik ini, pusaran energi spiritual biru tiba-tiba berhenti sejenak, dan energi spiritual padat yang tidak normal melonjak keluar. Pusaran yang kelihatannya lembut itu sepertinya memperlihatkan taringnya yang sebenarnya pada saat ini. Ditemani oleh auman sisi, energi spiritual ini telah melonjak ke arah dada Mu Chen. Mata Mu Chen langsung melintas. Pada saat ini, cahaya gelap muncul di permukaan tubuhnya dan sebuah menara cahaya hitam perlahan muncul. Ketika dampak energi spiritual menabrak menara lampu hitam, suara renyah terdengar.
Gelombang kejut juga berdesir keluar dari permukaan menara cahaya ilusi. Ledakan meletus keluar dari danau yang diperebutkan kedua individu. Kolom-kolom air naik ke langit sebelum mengalir turun seperti hujan deras. Ini menyebabkan garis pandang semua orang menjadi buram. Ketika tetesan hujan muncul di depan mata mereka, tubuh Luoli tiba-tiba bergerak. Dia mencengkeram tangannya dengan erat dan pedang panjang hitam muncul di tangannya. Saat dia bergegas maju, pedang panjang hitam itu sepertinya menembus hujan dan berhenti di depan tenggorokan seseorang. Tetesan air yang memenuhi langit akhirnya memudar dan semua orang telah mendapatkan kembali pandangan mereka. Pada saat ini, Luoli tertawa kecil ketika dia menatap Mu Chen yang ada di depannya. Longsword-nya telah berhenti di depan dada Mu Chen. Sepertinya itu adalah kemenanganku. Luoli tersenyum saat dia melambaikan pedang di tangannya. Mu Chen juga tersenyum dan mengangkat tangannya. Lalu, dia perlahan membukanya. Di bawah tatapan tertegun Luoli, dia mengungkapkan kunci rambut berwarna perak. Pada saat ini, tepuk tangan meriah di dekat danau. Pertarungan dua individu itu sangat cepat, namun itu cukup berbahaya. Jika itu adalah pertempuran yang benar, pedang panjang Luoli tidak akan berhenti. Adapun Mu Chen, dia tidak akan hanya mengambil seonggok rambut panjang darinya. Di mata hadirin, kedua orang ini luar biasa sejauh mereka harus menyembah mereka. Mereka benar-benar ingin tahu, ketika keduanya akhirnya melepaskan segalanya dan secara menyeluruh mengungkapkan kemampuan mereka, betapa menakjubkannya ketika mereka bertarung. Untungnya atas keingintahuan mereka, hari itu tampaknya semakin cepat mendekat. Peringkat 2 Heavenly Ranking, Li Xuantong. Tempat ini seperti negeri dongeng. Dalam langit biru jernih, awan putih akan melayang, menyebabkan seluruh dunia tampak seperti itu di tengah kabut tipis. Kabut ini sangat aneh, itu akan melayang ke bawah, namun tidak akan pernah bubar. Sebaliknya, kadang-kadang akan terombang-ambing oleh angin, dan fluktuasi misterius namun akrab dipancarkan keluar dari itu sering sekali. Kabut mengambang sepenuhnya terbentuk dari aura spiritual di dunia. Di kedalaman negeri dongeng ini, air terjun raksasa melonjak ke puncak gunung, seperti naga sebelum turun langsung ke bawah. Suara gemuruh yang keras bergema di seluruh langit. Air terjun itu ditutupi dengan warna-warna indah, dan fluktuasi yang mengerikan terpancar darinya. Jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa air terjun ini sebenarnya terbuat dari energi spiritual. Jika adegan ini dilihat oleh mahasiswa baru di Akademi Spiritual Surga Utara, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Hanya aura spiritual yang dikeluarkan dari tempat ini saja, bukan sesuatu yang orang biasa bisa bertahan saat berkultivasi. Terkadang, tidak lebih baik dikelilingi oleh aura spiritual yang lebat. Di tempat seperti ini, siswa biasa mungkin tidak akan bisa tinggal lama, sebelum meridian mereka membengkak karena aura spiritual. Jika mereka terus berkultivasi, sangat mungkin bahwa tubuh mereka akan meledak dari aura spiritual. Tempat ini secara alami adalah salah satu bagian terdalam dari salah satu dari 10 arai konvergensi spirit peringkat 7 yang dimiliki Akademi Spiritual Surga Utara. Di bawah air terjun itu ada sebuah batu biru yang menonjol keluar. Di atas batu biru ini, sosok kurus duduk bersila. Dengan tenang, sebuah gaya tarik yang kuat terpancar keluar darinya, saat dia menyerap kabut mengambang yang dibentuk oleh aura spiritual ke dalam tubuhnya tanpa henti. Lampu redup menyelimuti permukaan tubuhnya, menyebabkan cahaya redup seperti pelangi. Saat dia duduk di lokasi ini, dia memancarkan perasaan aneh. Meskipun dia bisa dilihat dengan mata telanjang, dia tampaknya telah menyatu dengan dunia, dan sama sekali tidak tersentuh. Hanya jika seseorang mendekatinya, barulah mereka akan menemukan bahwa sosok kurus itu mengenakan pakaian biru, dan memiliki rambut panjang yang longgar. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya, memberinya perasaan misterius bebas sepenuhnya. Wajahnya sangat tampan, dan memiliki proporsi yang layak. Ini menyebabkan dia memancarkan pesona jantan yang unik. Setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam matanya, kilau cemerlang melonjak. Kemudian, dia perlahan menghembuskan udara putih, dan segera meniupnya. Tiba-tiba, udara putih mengamuk, seolah-olah energi spiritual yang luar biasa telah disuntikkan ke dalamnya. Cahaya putih meletus dari dalam, dan terbentuk menjadi bilah cahaya. Itu terbang menuju air terjun dan benar-benar memotongnya.
Bocah berpakaian biru itu menatap dengan tenang pada air terjun yang mulai pulih secara bertahap, sebelum mengangkat kepalanya untuk menghadapi langit yang jauh. Di lokasi itu, seberkas cahaya dengan cepat mendekati. Dalam beberapa detik, itu terbentuk menjadi sosok yang berhenti di atas batu biru tempat dia berada. Apakah ada berita tentang orang itu? Shen Changsheng, anak laki-laki dengan pakaian biru itu meregang sejenak ketika dia bertanya. Dia menerima misi peringkat surga dan lari lagi. Sejauh yang aku tahu, dia mungkin melacak sekte Jiuyin. Bajingan licik itu menewaskan selusin siswa yang mendapatkan pengalaman di benua surga utara. Bocah yang datang adalah bocah laki-laki berpakaian hitam. Dia mengangkat bahu saat merespons. Sekte Jiuyin, anak laki-laki dengan pakaian biru tersenyum. Meskipun itu hanya kekuatan yang rusak, dikatakan bahwa pemimpin sekte mereka memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi, kan? Selain itu, mereka mengkhususkan diri dalam serangan bersembunyi dan menyelinap. Itu harus menjadi misi kelompok karena Shen Changsheng memutuskan untuk memburu mereka sendiri. Dia benar-benar berani. Petik 2. Apakah kamu takut dia tidak akan bisa menyelesaikannya? Bocah berpakaian hitam itu tersenyum. Pria itu monster. Dia bahkan berhasil menekan aku. Untuk Jiuyin sekte belaka ini, tidak mungkin bagi mereka untuk membalikkan meja padanya. Anak laki-laki dengan pakaian biru menggelengkan kepalanya dan menjawab. Selama kompetisi mahasiswa baru saat itu, kamu hanya satu langkah menjauh dari kemenangan. Bocah laki-laki berpakaian hitam itu berkata, terkadang, perbedaan kecil bisa berarti ada celah yang lebar di antara kita. Petik 2. Bocah berseragam biru itu tersenyum tipis, namun, aku belum pernah menghadapinya selama hampir setahun. Aku sudah gatal ingin melawannya lagi, aku benar-benar ingin menguji seberapa kuat seni penghakiman ilahinya. Petik 2. Sepertinya kamu telah membuat terobosan dalam seni suci Tianxuan kamu. Bocah berpakaian hitam itu menjawab dengan terkejut. Itu hanya sedikit kemajuan. Anak laki-laki dengan pakaian biru tersenyum dan bertanya, apakah ada hal menarik yang terjadi baru-baru ini di Akademi Spiritual Northern Heavens? Aku telah mengasingkan diri selama hampir 3 bulan, tidak ada yang gelisah terjadi bukan? Persaudaraan penghakiman masih sombong seperti biasa. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang menyuruh Shen Changsheng berada di dalam kelompok mereka? Kalau tidak, semuanya untuk sementara damai. Tampaknya semua orang telah berkultivasi dalam persiapan untuk pertempuran berburu. 6 bulan dari sekarang, bocah laki-laki berpakaian hitam itu mengerutkan bibir dan menjawab. Meskipun persaudaraan penghakiman sombong, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk klan Xuan kita. Anak laki-laki dengan pakaian biru itu melambaikan tangannya dan berkata, sebaliknya, yang lain yang cukup merepotkan. Orang itu, He Yao, selalu berusaha untuk melawan aku. Meskipun dia hanya peringkat 4 di ranking surgawi, jika dia mengambil tindakan, Susuan tidak akan bisa menghentikannya. Namun, itu karena dia menyukainya, sehingga dia tidak mencuri posisinya. Petik 2. Jadi itu sebabnya dia menargetkanmu. Bocah berpakaian biru itu tersenyum ketika dia menganggukkan kepalanya. Dia memiliki ekspresi lelah ketika dia berbicara, namun, itu tidak masalah. Orang-orang yang berada di peringkat 10 besar Heavenly Ranking tidak lemah. Setiap orang memiliki teknik tersembunyi. Namun, karena aku telah berhasil menekannya selama bertahun-tahun, tidak akan mudah baginya untuk menggantikan aku. Bocah berpakaian hitam mengangguk juga. Meskipun yang lain mungkin tampak kelelahan, tidak ada keraguan bahwa dia telah berbicara dengan percaya diri dan kesombongan. Bagaimanapun, anak laki-laki di depannya saat ini peringkat 2 pada ranking surgawi saat ini, Li Xuantong. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, hanya ada monster yang bisa menekannya. Ah, benar, mahasiswa tahun ini juga telah tiba di Akademi Spiritual Northern Heavens. Kompetisi mahasiswa baru adalah besok juga. Dikatakan bahwa ada beberapa individu yang tangguh di antara mahasiswa baru tahun ini. Petik 2. Siapa mereka? Li Xuantong melambaikan lengan bajunya dan bertanya dengan santai. Lebih tepatnya, ada 5 individu yang agak kuat. Yang Hong, Mu Kui dan Mu Chen. Yang terakhir agak aneh. Dia berhasil mengalahkan Mo Lun, yang dekat dengan tahap tengah Heavenly Fusion Stage, dengan kekuatan tahap akhir Spirit Stage. Saat ini, dia dianggap sebagai kuda hitam. Petik 2. Sedangkan untuk 2 yang tersisa,
mereka berdua perempuan, dan cukup luar biasa. Salah satunya adalah Bingking dari klan Ice Spirit, sedangkan yang lainnya adalah seorang gadis bernama Luoli. Petik 2. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut bocah itu, dia langsung mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Tampak jelas bahwa Li Xuantong, yang tampak kelelahan, segera menegang di depannya. Kemudian, yang terakhir perlahan memutar kepalanya dan bertanya dengan ragu, "Siapa?" Bocah berpakaian hitam itu membeku sesaat. Kemudian, dia mengulangi dua nama terakhir lagi. Namun, ketika dia menyebutkan nama Luoli, dia memperhatikan bahwa anak laki-laki di depannya sedikit membuka mulutnya. "Luoli," Li Xuantong menoleh, bagaimana ini mungkin? Mengapa dia datang ke Akademi Spiritual Surga Utara? Dia terlihat seperti apa?" Bocah berpakaian hitam itu meliriknya dengan aneh, sebelum menggambarkan penampilan Luoli padanya. "Itu benar-benar dia, aku tidak pernah membayangkan ini." Li Xuantong tersenyum dan kelelahan di wajahnya langsung menghilang. "Apakah kamu tahu Luoli ini?" Bocah berpakaian hitam bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anak laki-laki di depannya bereaksi seperti ini hanya karena dia mendengar nama seorang gadis. "Oh, Li Xuantong tersenyum dan mengangguk. Bocah laki-laki berpakaian hitam itu mengangkat bahu tak berdaya ketika dia berbicara, "Jika kamu tertarik padanya, maka aku punya berita buruk untukmu." Sepertinya dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Ini mahasiswa baru bernama Mu Chen. Jika aku ingat dengan benar, mereka saat ini hidup bersama. Petik 2. Li Xuantong mengerutkan kening ketika dia bergumam, "Bagaimana ini bisa? Tidak heran, jadi hal-hal yang aku dengar sebelumnya benar-benar benar." Petik 2. Ketika bocah laki-laki berpakaian hitam memperhatikan hal ini, dia berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah kamu membutuhkan aku untuk memberi pelajaran kepada siswa baru? Jika kamu melakukan ini, dia mungkin akan marah." Petik 2. Li Xuantong menggelengkan kepalanya, dan perlahan berdiri. Dia segera berbicara, dia memiliki kepribadian yang keras kepala, "Aku tidak ingin dia marah pada aku." Petik 2. Ini, bocah berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak. "Kamu tidak perlu repot dengan ini." Dia tersenyum dan rambutnya yang panjang rontok. Dia melihat ke arah pintu keluar, dan terdiam beberapa saat sebelum berbicara, "Lupakan saja, aku akan bertemu dengannya dulu, aku belum melihatnya selama beberapa tahun sekarang, aku akan pergi dan melihat apa ini semua tentang, aku benar-benar tidak suka mendengar berita ini." Petik 2. Saingan cinta, mungkinkah dia tidak menyukaimu, bahkan dengan kualitasmu yang luar biasa? Bocah laki-laki berpakaian hitam tidak bisa tidak bertanya. "Oh, aku selalu memperlakukannya seolah dia adalah adik perempuanku." Petik 2. Li Xuantong tersenyum, tetapi begitu dia memperhatikan bahwa bocah laki-laki berpakaian hitam itu melengkungkan bibirnya, dia hanya bisa menjawab tanpa daya, "Meskipun aku sedikit menyukainya, dia mungkin tidak menyukai aku." Namun, situasinya agak rumit, tapi bahwa Mu Chen benar-benar tidak boleh tinggal di sampingnya. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia melangkah maju dan lampu tampak berfluktuasi di sekitarnya. Dalam sekejap, dia telah muncul 1 kilometer jauhnya. Kemudian, fluktuasi cahaya lain muncul dan dia benar-benar menghilang. Ketika bocah berpakaian hitam menyaksikan pemandangan ini, dia hanya bisa mengangkat bahu sebagai tanggapan. Tampaknya dia benar-benar peduli pada gadis yang bernama Luoli ini. Dia benar-benar menghentikan kultivasinya sementara, hanya untuk bertemu dengannya. Mahasiswa baru. Di dalam plaza, banyak mahasiswa baru berkumpul. Mu Chen dan Luoli terletak di pusat alun-alun, dan tersenyum ketika mereka menyaksikan anggota asosiasi Dewi Luo berkultivasi. Pada saat ini, Luoli mengangkat tangannya untuk menyapu rambut yang jatuh di depan wajahnya. Namun, tepat ketika dia akan berbicara, matanya tiba-tiba fokus dan dia mengangkat kepalanya. Dia menatap keluar dari alun-alun. Di lokasi itu, ada sosok berbaju biru yang perlahan mendekat. Angka ini cukup aneh. Meskipun dia bisa melihatnya dengan jelas, individu-individu lain tampaknya benar-benar mengabaikannya. Mereka mengizinkannya berjalan melewati alun-alun yang ramai menuju mereka. Mu Chen juga menyadari adegan ini. Matanya menatap tajam pada sosok yang mendekat, dan ekspresinya berubah serius. Dari orang ini, dia merasakan fluktuasi yang berbahaya. Anak laki-laki dengan pakaian biru segera muncul di depan Mu Chen dan Luoli.
Kemudian, dia tersenyum tipis pada Luoli dan berkata, "Lama tidak bertemu, Luoli." Petik 2. Setelah dia muncul, mahasiswa baru di dalam plaza akhirnya memperhatikan tamu yang tidak diundang dan segera berkumpul bersama. Mereka menatap bocah itu dengan pakaian biru. Mata seperti kaca Luoli menatap bocah di depannya, dan dia mengerutkan kening sesaat. Lalu dia mengangguk sedikit. Li Xuantong, lama tidak bertemu. Petik 2. Menghadap ke depan. Li Xuantong. Ketika nama itu keluar dari mulut kecil Luoli yang cerah, lapangan umum yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi senyap. Ekspresi anggota asosiasi Dewi Luo di sekitarnya menjadi kaku sebelum mata mereka melotot ketakutan dan tidak percaya. Li Xuantong. Peringkat 2 Heavenly Rankings Li Xuantong. Terkesiap, semua orang saling memandang dengan cemas sebelum dengan keras menghirup udara dingin. Dia benar-benar adalah sosok yang berpengaruh di antara para siswa Akademi Spiritual Surga Utara, sangat berbeda dari mahasiswa baru yang baru tiba. Dia telah berdiri di puncak siswa yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Banyak orang bahkan memandang Li Xuantong dengan hormat dan kagum. Tokoh misterius dan sukar dipahami ini tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Mu Chen menatap dengan penuh perhatian pada pemuda tampan, berambut panjang di depannya. Meskipun ia dikejutkan oleh identitas lawannya, matanya tidak mengandung rasa hormat atau ketakutan tetapi tetap tidak terganggu. "Kamu benar-benar datang ke Akademi Spiritual Surga Utara." Li Xuantong tersenyum samar sebelum pandangannya melintas Mu Chen yang berada di sisi Luoli, ekspresi yang tak terduga di matanya. Kepala Luoli mengangguk dengan lembut dan kemudian terdiam, tidak memiliki niat untuk melakukan percakapan. "Kamu masih memiliki temperamen itu atau milikmu?" Li Xuantong sedikit tidak berdaya saat dia tersenyum. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi khusyuk saat dia melihat Luoli dengan penuh perhatian dan mencaci. "Kamu seharusnya tidak datang ke sini." Petik 2. Ini bisnis aku. Luoli menjawab saat alisnya yang halus sedikit dirajut. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar percakapan mereka, ekspresi kecurigaan muncul di wajah mereka. Tampaknya ada beberapa sejarah antara Luoli dan Li Xuantong. Apakah itu berita benar? Li Xuantong mengerutkan bibir dan perlahan melanjutkan. "Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu juga akan memiliki momen impulsif." Petik 2. Luoli tetap diam dan sedikit menurunkan matanya, tapi matanya yang bersinar seperti kaca masih bersinar terang. Dia tidak pernah menyesali hal-hal yang telah dia lakukan. Apakah itu karena dia? Li Xuantong berkata dengan acuh tak acuh saat tatapannya akhirnya tertuju pada Mu Chen. Mata Luoli menyipit saat dia berjalan maju setengah langkah untuk berdiri di depan Mu Chen, tapi tangan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang tangannya yang lembut, bunga lili putih. Dia sedikit bingung ketika dia melihat Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum padanya. Dia jelas tidak akan berdiri di belakangnya dalam situasi ini dan membuat dia berurusan dengan garis pertanyaan ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan pria. Mu Chen memegang tangan putih lili Luoli dan kemudian melihat ke arah Li Xuantong dan berkata, "Mu Chen ini menyapa senior Li Xuantong." Petik 2. Li Xuantong mengakui Mu Chen tetapi tidak berbicara, namun, para siswa di lapangan umum tetap bisa mendeteksi aura yang menindas perlahan-lahan menyebar dari tubuh Li Xuantong, menyebabkan aliran udara di lapangan umum melambat. Beberapa siswa di dekatnya tidak bisa membantu tetapi mundur sebelum sensasi menyesakkan dalam hati mereka sedikit mereda. Ekspresi Mu Chen tetap tenang dan sosoknya tetap tidak bergerak. Meskipun Li Xuantong memberinya sensasi menindas yang mirip dengan tornado dahsyat, ia tidak mundur 1 inci pun. Suasana mencekik itu muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tetapi ketika penindasan itu hilang, bahkan Zhou Ling dan yang lainnya merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka dan hati mereka mulai bergetar segera setelahnya. Seberapa kuat Li Xuantong? Dia bahkan tidak bergerak, namun dia sudah kehabisan kekuatan dan semangat juang mereka. Mata Li Xuantong diliputi dengan cahaya redup saat dia melihat Mu Chen dan berkata, "Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, aku akan kehilangan minat berbicara dengan kamu." Petik 2. Itu adalah kesenangan aku. Mu Chen tersenyum tanpa komitmen. Li Xuantong ini tampaknya seperti orang yang nakal tetapi sebenarnya memiliki rasa kebanggaan yang tajam. Kemampuannya juga memiliki kualitas yang pantang menyerah ini. Namun, Li Xuantong perlahan menarik pandangannya dan melanjutkan, "Demi kebaikan kamu sendiri dan juga kebaikannya sendiri, kamu sebaiknya meninggalkannya."
Petik 2. Hawa dingin tiba-tiba melintas di mata Luoli yang bening seperti kaca. Dia ingin berbicara tetapi Mu Chen membujuknya. Dia menatap Li Xuantong, tersenyum, dan berkata, "Permintaan ini, aku khawatir kamu harus memaafkan aku karena tidak menurut, kamu memperlakukan aku seolah-olah aku mengejar sesuatu yang terlalu bagus untuk aku tahu itu akan sangat sulit dan mungkin aku akan dikalahkan hitam dan biru, tapi..." Dia memegang tangan dingin Luoli yang menembus namun sangat lembut dan indah sebelum tersenyum. "Beberapa hal layak untuk dikejar. Bahkan jika jalan ini akan sulit, aku masih akan terus berjalan." Petik 2. Li Xuantong mengerutkan alisnya dan perlahan berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak tahu sama sekali beban apa yang harus dia tanggung. Dunia ini tidak pernah adil dan itulah sebabnya dia tidak pernah bisa seperti gadis biasa." Petik 2. Kedatangannya ke Akademi Spiritual Surga Utara harus karena kamu. Tahukah kamu bahwa waktu sangat berharga baginya? Begitu banyak waktu yang berharga terbuang sia-sia karena kamu menikmati waktu yang kamu habiskan bersama dengannya, tetapi apakah kamu bahkan tahu berapa harga yang harus ia bayar sebagai imbalan? Petik 2. Tingkah lakumu adalah apa yang orang anggap egois dan tidak lebih. Petik 2. Li Xuantong mencibir. Jadi kamu tidak pantas mendapatkannya. Petik 2. Mu Chen mengerutkan alisnya saat ini. Dia bisa merasakan tangan halus di genggamannya secara bertahap menjadi lebih dingin saat dia bertanya. "Maksud kamu apa? Untuk mendapatkan kebebasannya selama 2 tahun terakhir, dia harus membayar mahal." Kemarahan dan sakit hati melintas di kedalaman mata Li Xuantong saat dia dengan serius menjawab. "Semangat!" Sebelum suaranya mati, suara pedang yang tajam dan jernih tiba-tiba bergema. Semua aura spiritual di daerah itu tampaknya berfluktuasi dengan panik saat ini. Sebuah cahaya pedang yang tak terlukiskan menjulang ke langit dan berkembang menjadi bunga di depan mata semua orang. Segera setelah itu, Luoli sudah muncul di depan Li Xuantong menghunus pedang panjang berwarna hitam. Tepat ketika pedang meninggalkan sarungnya, titik pedang yang memantulkan cahaya pedang pijar berhenti di depan Li Xuantong. Titik pedang masih bergetar dan nampaknya bahkan memotong udara kosong. "Li Xuantong, meskipun kami dapat dianggap sebagai teman, kamu terlalu banyak mengganggu bisnis aku. Aku tidak ingin berkelahi denganmu jadi jangan paksa aku." Aura sedingin es mengalir keluar dari mata seperti kaca yang bening seperti Luoli, suaranya menembus dingin. Li Xuantong memandangi titik pedang yang gemetar di depannya tetapi tidak bergerak ketika dia menatap kulit halus gadis muda itu. Ini adalah pertama kalinya dalam semua tahun dia mengenalnya bahwa dia telah melihatnya marah, dan untuk membela seorang pria tidak kurang. Tapi pria itu bukan dia. Sebuah kegelapan tak terlihat menyapu mata Li Xuantong sebelum dia perlahan berkata, "Baginya, apakah itu layak? Situasi kamu mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut." Petik 2. Luoli memandang Li Xuantong tanpa kata-kata saat dia dengan ringan mengangguk dagunya yang menawan dan lembut. Ekspresi lembut muncul di kedalaman matanya yang seperti kaca bening. Dia tidak peduli apakah itu layak atau tidak. Dia hanya tahu bahwa sejak dia muncul, dunianya yang sebelumnya tidak berwarna telah menjadi penuh kehidupan. Apa yang dia pikir sebelumnya hanya membosankan dan budidaya kering sekarang menjadi sumber harapan dan antisipasi. Dia tahu bahwa ketika mereka bersama, dia bisa tertawa dengan lembut. Mu Chen mengerutkan bibirnya dan berjalan maju tanpa tergesa-gesa. Menempatkan jari-jarinya di atas pedang, dia menekannya sambil menatap Li Xuantong. "Senior Li Xuantong, aku tidak tahu kompromi macam apa yang harus dia buat untuk datang ke sini, tetapi ketika dia memberi tahu aku di jalan spiritual bahwa dia ingin berdiri di samping aku dan bahkan memblokir panah dingin untuk aku tahu bahwa aku akan berdiri di sisinya dengan cara yang sama seperti dia akan berdiri di sisiku, apapun yang terjadi." Petik 2. Li Xuantong menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa setuju denganmu sekarang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di depannya dan menanggung bebannya? Hal-hal itu masih terlalu jauh dari kamu." Petik 2. "Jadi aku akan menjadi kuat." Senyum yang tak tergoyahkan dan gigi muncul di wajah muda dan tampan. Dia mungkin tidak cukup kuat saat ini, tetapi dia percaya akan ada hari di mana dia akan memiliki kualifikasi. Keyakinan adalah hal yang baik, tetapi kenyataannya lebih kejam daripada yang kamu pikirkan.
Petik 2. Li Xuantong mengerutkan kening saat dia menatap Mu Chen dan berkata, "Aku tidak akan berubah pikiran karena kata-katamu. Di mataku, kamu tidak pantas menerimanya jadi aku akan menghentikanmu." Petik 2. Dalam hal itu, Mu Chen tersenyum, mata hitamnya berangsur-angsur menjadi dingin. "Kalau begitu aku harus mengalahkanmu senior, sehingga kamu tidak akan dengan santai ikut campur lagi." Petik 2. Kamu terlalu arogan. Petik 2. Li Xuantong tersenyum tipis dan berkata, "Tapi seperti yang aku katakan, kamu saat ini tidak memiliki kualifikasi. Jika kamu ingin menantang aku, minimal tunggu sampai kamu bisa menjadi mahasiswa baru nomor 1. Jika kamu bahkan tidak dapat mencapai ini banyak, kamu tidak perlu menantangku, aku tidak mampu kehilangan orang ini." Petik 2. Mata dingin es Luoli menatap Li Xuantong. "Luoli, ini adalah masalah di antara pria. Paling tidak, aku harus memuji keberaniannya untuk menantang aku. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian, aku akan langsung menendangnya keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara bahkan jika itu akan membuatmu marah padaku. Jadi tantangan semacam ini, kamu tidak harus terlibat. Jika aku setidaknya tidak bisa melakukan ini banyak, maka bagaimana aku bisa melindungi kamu?" Li Xuantong berkata sambil menatap mata Luoli. Mu Chen menarik tangan kecil Luoli sambil menatap Li Xuantong dan berkata dengan lembut, "Lalu aku harus meminta senior untuk kesabaranmu, aku akan mengambil posisi kamu di ranking surgawi." Petik 2. Li Xuantong tersenyum acuh tak acuh dan tanpa kata melambai pada Luoli sebelum berbalik dan perlahan berjalan pergi. "Aku akan menghadiri kompetisi mahasiswa baru besok, aku harap kinerja kamu akan membuat aku terkesan. Wawasan Luoli seharusnya tidak mengecewakanku. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan menghadapi situasi yang sangat sulit mulai sekarang di Akademi Spiritual Northern Heavens." Petik 2. Kompetisi mahasiswa baru. Ketika hari berikutnya mendekat, area pertama dengan positif mendidih dengan antisipasi. Semua mahasiswa baru bersemangat untuk beraksi saat mata mereka terbakar merah panas dengan gairah. Bagi mereka, dunia surga utara hanyalah sebuah ujian. Namun, kompetisi mahasiswa baru adalah tempat mereka dapat benar-benar membuktikan diri. Hanya mereka yang membedakan diri mereka sendiri di panggung ini yang akan memenuhi syarat untuk membangun warisan mereka sendiri di Akademi Spiritual Surga Utara. Dan kompetisi mahasiswa baru akan sangat sengit karena itu akan menjadi turnamen pertama bagi mahasiswa baru setelah tiba di Akademi Spiritual Northern Heavens. Suasana tidak berbeda di daerah mahasiswa di mana Mu Chen tinggal. Kira-kira 1.000 mahasiswa baru berkumpul di lapangan umum mengenakan lencana Asosiasi Dewi Luo. Jelas, mereka adalah anggota asosiasi. Saat mereka berdiri di tengah lapangan umum, baik Mu Chen dan Luoli bisa merasakan perasaan teraba yang merasuki dunia. Bara bersinar di mata mantan seolah-olah di ambang terbakar. "Mu Chen, kami akan membidik tempat pertama juga, jadi sebaiknya kamu tidak kalah dari kami. Kami tidak peduli jika kamu tidak bisa mengikuti kami." Zhou Ling dan teman-temannya tertawa dengan keras dan bercanda. Mereka juga telah mempersiapkan waktu yang lama untuk hari ini. Mu Chen tersenyum dan berkata, "Ayo." Petik 2. Kakak Luoli, saudaramu terlalu sombong, kamu harus menghancurkan egonya dan mengambil tempat pertama darinya. Beberapa mahasiswa baru mengejek secara nakal, menarik orang lain yang menggemakan sentimen mereka. Jelas, pendapat Luoli sangat penting dalam asosiasi Dewi Luo. Luoli melihat pemandangan di depannya saat senyum tipis muncul di wajahnya yang lembut dan menawan. Mata indahnya melirik Mu Chen dan dia menyindir, "Kamu harus berhati-hati." Petik 2. Mu Chen tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini dan menjawab, "Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Petik 2. Gelak tawa meledak di lapangan umum. Orang-orang yang hadir tahu hubungan antara Mu Chen dan Luoli. Luoli yang biasanya pendiam dan pendiam hanya akan menunjukkan senyum indah yang akan menyebabkan detak jantung seseorang lebih cepat di depan Mu Chen. "Bagus. Jika kalian semua siap maka mari berangkat, ikuti aku." Sinar cahaya datang ke arah mereka, Guru Muling muncul di udara, menatap banyak siswa dengan senyum menawan. "Ayo pergi." Mu Chen mengambil inisiatif untuk menyerbu saat dia melambaikan tangannya memberi tanda yang lain untuk diikuti. Tokoh-tokoh di segala arah segera bergegas maju di bawah pimpinan Muling, menghapuskan langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas maju, melalui Akademi Spiritual Surga Utara, ke barat laut.
Pemandangan serupa sedang dimainkan pada saat yang sama di daerah mahasiswa baru lainnya ketika banyak siswa bergerak seperti gerombolan belalang, melemparkan bayangan besar di seluruh negeri. Ini adalah pemandangan yang harus dilihat. Banyak senior juga bergerak di tempat lain di Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi menempel sangat penting untuk kompetisi mahasiswa baru karena individu-individu yang menonjol dalam turnamen ini pasti akan menjadi tokoh penting dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, para senior ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengidentifikasi mahasiswa baru yang dapat mengancam mereka di masa depan. Mu Chen dan yang lainnya terus mengikuti Mu Ling ke arah barat selama lebih dari 10 menit sebelum melambat. Kemudian, mereka berhenti di bawah bayangan besar. Mu Chen dan yang lainnya saat ini menatap ke depan di pegunungan yang sangat besar. Satu gunung khususnya berdiri di ketinggian 10.000 zang dan menjulang di atas yang lain. Sekilas, gunung raksasa ini bahkan telah mengaburkan langit. Udara tampak agak kabur di langit di atas gunung ini, samar-samar membentuk badai ketika gelombang fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan menyebar keluar. Terletak di dalam pegunungan ini adalah lapangan terbuka yang luas yang saat ini dipenuhi dengan angka-angka. Semua mahasiswa baru telah berkumpul di sini, mengarah ke obrolan mereka berteriak-teriak sampai bergema ke langit. Desir, sinar cahaya perlahan-lahan mendekat dari langit yang jauh ketika mahasiswa baru terakhir tiba, tetapi sinar yang tampak lambat muncul di langit di atas kepala hanya beberapa saat kemudian, seolah-olah itu telah berpindah. Cahaya menghilang untuk mengungkapkan 3 angka, 2 di sampingnya adalah lelaki tua yang mengenakan gaun hijau, dengan janggut putih, ekspresi serius, dan mata misterius yang tampak berkedip-kedip dengan kilat. Seorang tokoh dalam gaun putih berdiri di antara kedua tetua ini. Penampilannya aneh, dia memiliki rambut kepala yang putih namun memiliki wajah yang tampan dan muda. Kulitnya putih, sikapnya tidak cocok dengan orang tua, dan senyumnya yang berseri-seri memberi orang kesan yang sangat baik. Mu Chen dan yang lainnya secara bersamaan berbalik untuk melihat 3 sosok mengesankan yang ditangguhkan di udara. Mereka dapat merasakan bahwa penampilan ketiga pria itu telah menyebabkan semua aura spiritual di dunia terus-menerus berlari ke arah mereka seolah-olah mereka memiliki kendali atas semua aura spiritual di daerah tersebut. 3 orang ini adalah penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Yang berdiri di tengah sangat dibedakan, dia di peringkat sebagai salah satu penatua surga kelas Akademi Surga Utara. Mu Ling menjelaskan kepada Mu Chen dan teman-temannya saat dia menatap dengan hormat pada 3 di langit. Penatua kelas surga, Mu Chen dan yang lainnya tertegun ketika mereka mendengar ini. Mereka sekarang telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang akademi. Sebagai contoh, posisi tetua dibagi menjadi tetua kelas surga dan tetua kelas bumi. Penatua kelas surga jarang terlihat di Akademi Spiritual Surga Utara sehingga para siswa tidak berharap bahwa pria berwajah putih, berjubah putih menjadi satu. Haha, sepertinya kompetisi mahasiswa baru ini lebih semarak dari sebelumnya. Petik 2. Di langit, pria berwajah muda di gaun putih berseri-seri di lautan siswa yang tak ada habisnya di bidang di bawah ini. Ketika dia melambaikan lengan bajunya, keributan yang memekakkan telinga di sekitar lapangan segera menjadi tenang. Anak-anak baru, orang tua ini adalah Zutian, aku di sini untuk menyambut kamu semua sebagai anggota baru dari Akademi Spiritual Northern Heavens, aku akan bertanggung jawab atas kompetisi mahasiswa baru tahun ini. Pria berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Penampilannya tidak berubah saat dia menatap mahasiswa baru di atas dan di bawah. Namun, lelaki tua ini, yang kepalanya dipenuhi rambut putih, merasa sangat aneh bagi mereka. Namun mereka tidak berani tertawa ketika dihadapkan dengan perasaan aneh ini. Ini karena bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa orang di depan mata mereka memiliki kemampuan dan status yang menakutkan. Oh ya, kompetisi mahasiswa baru ini akan sedikit berbeda, ini bukan lagi pertandingan arena sederhana. Petik 2. Zutian mengarahkan jarinya ke arah gunung yang menjulang tinggi di tengah pegunungan di belakangnya dan tertawa. Kompetisi mahasiswa baru kali ini sangat mudah. Ada bendera spiritual di puncak Gunung Roh Utara. Siapapun yang sampai ke puncak gunung pertama dan menangkap bendera spiritual akan menjadi juara kompetisi mahasiswa baru. Petik 2. Suara kaget dan takjub segera terdengar di sekitar lapangan, apakah itu sesederhana itu?
Tentu saja, ada banyak binatang spiritual di pegunungan dan bahkan binatang spiritual peringkat surga di Gunung Roh Utara. Zhu Tian melanjutkan sambil tersenyum. Di spiritual ranking surga, banyak mahasiswa baru menatap kosong sebelum mendesah pahit. Kompetisi mahasiswa baru ini sebenarnya tidak sesederhana itu. Untuk 5 siswa pertama yang mencapai puncak gunung, tempat pertama akan dihargai 500.000 poin nilai spiritual, tempat kedua akan dihargai 400.000 poin, dan seterusnya. Zhu Tian berseri-seri dan berkata, tentu saja, poin paling penting adalah bahwa 5 teratas akan mendapatkan izin untuk masuk ke kuil seni spiritual, di mana kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan seni spiritual tingkat dewa, jika kamu beruntung. Petik 2. Seni spiritual dewa tingkat dewa. Mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya secara tidak sengaja menghirup udara dingin sebelum api menyala di mata mereka. Seni spiritual dewa tingkat adalah harta yang tak terhitung jumlahnya sangat kuat dan memiliki daya tarik fatal bagi banyak siswa. Itu cukup murah hati dari mereka. Petik 2. Mu Chen tanpa sadar memukul bibirnya. Seni spiritual dewa tingkat dewa. Detak jantungnya bertambah cepat saat dia mengalihkan pandangannya ke puncak yang menjulang di atas lapisan dan lapisan gunung. Tapi tiba-tiba dia mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia punya perasaan bahwa situasinya tidak sesederhana kelihatannya. Oh, aku pikir ini jelas, jadi aku tidak akan menguraikan. Tidak akan ada banyak aturan, semuanya akan menjadi permainan yang adil. Zhu Tian tersenyum sebelum melambaikan lengan bajunya, sebuah cincin yang tajam dan tajam bergema di seluruh langit dan bumi. Aku mengumumkan awal kompetisi mahasiswa baru tahun ini. Gemuruh. Ketika suara lucu Zhu Tian bergema di seluruh dunia, bidang itu langsung mulai bergetar ketika pilar energi spiritual yang tak terhitung melonjak ke langit. Banyak siswa pindah seperti wabah belalang dan langsung melonjak menuju pegunungan yang tak berujung. Pada saat ini, seluruh dunia tampak bergetar. Berdiri di langit, Zhu Tian tidak bisa menahan senyum ketika dia menyaksikan adegan yang penuh gejolak ini, tapi sudut mulutnya terangkat agak menyeringai. Bagaimana dengan pria kuat di puncak gunung spiritual utara? Kamu tidak memperingatkan mereka tentang dia? Dua pria tua di belakang Zhu Tian memberitahu. Bagaimana mungkin aku lupa? Sangat disesalkan, tetapi anak muda selalu membutuhkan sedikit motivasi untuk membangkitkan potensi mereka. Kedua tetua berambut putih saling melirik dan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Orang ini sengaja mempersulit mahasiswa baru kali ini. Ketika masa mahasiswa baru melonjak ke pegunungan, sesosok melintas di kejauhan saat ia tersapu di langit utara. Li Xuantong memegang tangannya di belakang punggungnya saat matanya yang tanpa ekspresi melihat ke arah itu. Jika orang bernama Mu Chen itu bahkan tidak bisa bersaing dengan siswa baru ini, maka Luo Li harus putus dengannya. Dia tidak punya pilihan selain menunjukkan diri.